keluarganya. Tapi tiba-tiba ada webinar yang sangat menarik nih hari ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir di Sabtu yang cerah ini nih kalau di Palembang ya. Semoga di tempat teman-teman juga cerah hari ini. Nah, teman-teman pasti tahu kan, jadi sebelum kita mulai webinar hari ini, teman-teman pasti tahu banget kalau di HP-nya teman-teman itu pasti banyak banget aplikasi-aplikasi yang sangat membantu teman-teman, khususnya dalam beraktivitas. Nah, setelah itu, mungkin teman-teman juga ada yang masih bingung nih, apa perbedaan UI and UX designer. Kemudian juga teman-teman pengen tahu juga nih gimana sih caranya jadi UI designer tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, maka dari itu teman-teman sudah berada di platform yang sangat tepat hari ini di webinar How to Become a UI Designer in Tech Industry. Nah, tapi sebelumnya boleh di-hold dulu rasa penasarannya. Aku mau nyampein, jadi kalau peserta webinar hari ini nanti boleh mengajukan pertanyaannya via Slido, nanti aku bantu untuk linknya, nanti aku sampaikan di meeting chat. Nah, setelah itu juga nanti boleh ketika pembicaranya sedang menyampaikan materi, teman-teman boleh mohon bantuannya di unmute dulu ya mic-nya, jadi biar kita lebih konsen dengerin pemateri untuk menyampaikan materinya hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mau kenalin pembicara kita hari ini. Ada Mas Muhammad Kamal Bahrur Rozikin. Selamat siang Mas Kamal. Selamat siang Mbak Dina, selamat siang teman-teman semua. Halo teman-teman, salam kenal ya. Oke, salam kenal juga nih Mas Kamal, cerah banget ya Mas ya hari ini. Nah, aku boleh infoin kalau Mas Kamal ini merupakan alumni SMK Negeri 12 Jakarta dan sekarang merupakan UI UX Designer of Assist.id. Nah, buat teman-teman yang mau kenalan lebih lanjut dan mau gali ilmu lebih mendalam mengenai UI Designer dengan Mas Kamal, kita langsung saja ya Mas Kamal ya untuk mulai materi hari ini. Silakan Mas Kamal. Oke, baik, terima kasih Mbak Dina. Langsung mulai aja kali ya kita untuk webinar kali ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semuanya, teman-teman yang dari seluruh Nusantara mungkin ya, dari mulai Jakarta, kota-kota besar di Jakarta ya. Nah, perkenalan kembali ya. Nah, jadi aku panggil aku Kamal aja ya. Jadi pada hari ini untuk teman-teman yang udah join, terima kasih banget udah join untuk pulangin waktunya, karena di weekend ini kan kita seharusnya ya tadi udah dibilang sama Mbak Dina itu quality time sama keluarga atau jalan-jalan. Nah, di hold dulu nih kita untuk produktif lah gitu, untuk ikut webinar pada kali ini gitu, yang mana saya akan membawakan temanya itu How to Become a UI Designer in Tech Industry. Nah, pada hari ini, sebelumnya untuk teman-teman, apa kabar nih teman-teman? Mungkin ada dari teman-teman nih yang mau say hi gitu, gimana nih? Ada yang open mic, silakan coba say hi untuk gimana kabarnya nih dari teman-teman? Gimana? Kak Dina, ada yang mau say hi gitu mungkin? Boleh aku panggil aja ya Mas Kamal boleh, ya kali ya. Boleh. Aku belum dengar suara Mas Filipus nih tadi. Siang Mas Filipus. Gimana kabarnya? Boleh di-unmute dong mic-nya. Oke, kayaknya Mas Filipus lagi malu nih Mas Kamal jawabnya di chat. Aku boleh sapa yang lain ya, satu orang lagi. Boleh, satu orang lagi. Oke, selamat siang Mbak Poppy Saraswati Ningtyas, boleh di-unmute dong mic-nya. Silakan, Poppy. Iya, selamat siang. Nah, ada nih Mas Kamal, boleh dong Mas disapa Mas. Oke, selamat siang Mbak Poppy ya panggilnya. Gimana nih Kak Poppy? Kabarnya nih untuk Kak Poppy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Poppy dari mana Kak Poppy? Asalnya? Dari Nganjuk, Kak. Wah, dari Nganjuk. Waduh. Lumayan jauh ya dari Jakarta ya. Nganjuknya di mana tuh kalau boleh tahu? Halo? Ya. Gimana nih Kak? Halo, Kak. Ya, kedengaran suaraku? Kedengaran Mas Kamal? Oke. Ya. Semangat banget ya untuk Kak Poppy. Mungkin dari teman-teman juga semoga semangat juga nih untuk ikut webinar kali ini, dan karena
kita harus tetap on fire lah tiap hari gitu. Nah semoga kalian juga sehat-sehat aja ya. Nah karena kan di masa pandemi sekarang, apalagi kan kemarin baru dengar nih ada virus varian baru masuk ke Indonesia, Omicron, kita tetap stay health ya, stay care juga untuk diri kita, jaga diri kita dan jaga keluarga kita sendiri. Nah selanjutnya nih, yuk kenalan lebih detail lagi lah, siapa sih aku, terus biodata aku siapa. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin dari teman-teman kalian, dari teman-teman di sini yang udah mengenal mengenal diriku gitu loh. Nah, ada dari teman-teman yang belum. Nah, ini biodata diriku. Nah, halo teman-teman semuanya. Ya, namaku Muhammad Kamal Baruzikin. Itu nama panjangku. Nah, kalau yang di sini aku singkat aja, panggilku namanya Kamal. Nah, sekarang aku kerja di UI UX designer at Asis ID. Jadi sedikit sepintas untuk Asis ID ya. Asis ID itu perusahaan healthcare ya, untuk startup perusahaan healthcare yang bergerak di bidang kesehatan, yang memberikan service untuk bagi kesehatan di Indonesia seperti itu. Nah, aku di situ posisiku sebagai UI UX designer. Nah, untuk teman-teman nih yang mau mengenal diriku atau mau kepoin lah Instagramku, siapa sih aku. Nah, kalian bisa kepoin Instagramku nih @kamalbahrur. Atau yang punya LinkedIn, ya, yang punya LinkedIn kalian bisa connect atau bisa mutualan lah sama aku, istilahnya kayak gitu untuk anak sekarang. Namanya Muhammad Kamal. Nah, itu kalian bisa tuh mutualan sama aku. Nah, oke, selanjutnya. Nah, aku sekarang tinggal di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Utara ya. Untuk teman-teman mungkin ada yang tinggal di Jakarta gitu, siapa nih dari teman-teman? Dari mungkin salah satu ada yang mau perkenalan dari Jakarta, siapa nih yang tinggal di Jakarta? Ada yang raise hand nih Mas Kamal. Ada yang raise hand siapa nih? Boleh dong dikenalin dirinya. Boleh nih, siapa nih? Coba Kak Adina. Kita relax aja ya Mas ya. Iya, Oke. Halo semuanya, halo Kamal, halo Kak Adina. Halo. Ya. Saya tinggal di Jakarta, lebih tepatnya sama kayak Mas Kamal juga di Jakarta Utara ya. Wah. Kita nggak jauhan tempat tinggalnya. Oh, siapa nih? Jangan-jangan kenal nih. Jangan-jangan kenal nih. Kenal dong, teman SD gimana sih Kamal? Oh, teman SD. Oh iya. Salman. Oh iya. Ternyata ini ada teman yang join loh. Iya. Hebat banget ya. Saya tertarik datang karena memang pengisinya adalah kawan saya sendiri gitu kan. Oke, terima kasih untuk Salman dan teman-teman yang udah hadir nih. Oke. Mungkin tadi dari Jakarta ya kan. Selanjutnya, saya kerja di Pekanbaru atau di Riau. Nah, perusahaan tadi tuh Asis ID itu ada di Pekanbaru. Kantor utamanya itu ada di Pekanbaru, tapi dia punya cabang-cabang di kota-kota besar, ada di Bandung, ada di Jogja. Tuh. Nah, kebetulan aku sendirian di Jakarta. Nah, aku di Jakarta itu work from home, ya, kerja di perusahaan Pekanbaru di Riau. Nah, jadi aku work from home untuk teman-teman yang, terus, oke. Nah, tadi udah sepintas dijelasin nih, aku dari lulusan mana. Aku lulusan dari SMK Negeri 12 Jakarta. Itu SMK Negeri 12 Jakarta. Mungkin ada nih yang sekarang masih sekolah di SMK 12 Jakarta. Coba dong boleh resen atau boleh perkenalan gitu loh. Pengen tahu nih siapa nih yang di sekolah di SMK 12 Jakarta. Gimana nih Kak Adina? Mungkin ada yang mau resen teman-teman? Yang dari boleh nih anak-anak SMK 12 ya, boleh. Ada SMK 12. seniornya nih. Kenalan dulu sama kakak seniornya ya, Kamal ya. Iya. Silakan. Mungkin kalau ada yang malu-malu ya boleh di unmute aja ya. Ya, boleh hidupin video. Ya, boleh di chat, boleh juga nggak apa-apa gitu loh. Nah, oke. Nah, mungkin aku lanjut aja kali ya. Nah, terus selanjutnya aku lulusan tahun 2020, jadi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu aku lulus. Aku ngambil program keahlian rekayasa perangkat lunak gitu. Nah, itu
aku diajarin sana banyak mengenai rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi seperti itu. Sampai akhirnya aku jadi UI designer dan UX designer. Nice. Nah, aku mau kasih disclaimer lagi untuk teman-teman nih, untuk teman-teman yang mau ngasih feedback untuk acara ini. Nah, tapi di akhir acara nanti kalian bisa kasih feedback untuk teman-teman yang mau kasih masukan, karena masukan kalian itu sangat berarti buat pribadi saya sendiri dan juga untuk kelas Okuri ke depannya gitu. Jadi kalian isi dengan baik dan dengan jujur. Jadi itu masukan kalian sangat berarti buat Okuri ke depannya dan buat saya pribadi. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, itu kalian bisa ke websitenya slay.do ya. Nah, di situ nanti kalian bisa enter code itu Okuri 01. Nah, nanti kalian di situ bisa bertanya selama sesi webinar ini. Nah, nanti akan dijawab di sesi Q&A gitu. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung aja nih kita ke pembahasan garis besarnya lah untuk webinar kali ini. Nah, yang akan dibahas pertama itu kita perlu mengenal dulu nih, apa sih UI designer itu, apa sih UX designer itu. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya kita udah kenal, kita bisa nih ngebedain, kita harus tahu nih perbedaannya UI dan UX designer itu sendiri. Nah, terus apa aja sih tanggung jawabnya? Ya, tanggung jawabnya seorang UI designer. Kalau itu tadi UI UX, nah sekarang lebih dalam lagi karena pembahasan kita UI designer. Terus selanjutnya contoh apa saja sih yang dikerjain sama UI designer itu sendiri. Terus bagaimana untuk teman-teman yang mungkin baru mulai gitu loh, untuk tertarik untuk mau jadi UI designer gitu. Nah, jadi UI designer itu gimana sih cara mulainya? Nah, di sini webinar kali ini tepat banget nih. Akan dijelasin untuk gimana cara mulainya. Terus akan memberikan tips gimana buat teman-teman yang baru mulai, terus ya mungkin udah mulai mau belajar, terus kalian mau dapat kerjaan untuk UI designer, gimana nih tipsnya? Nah, di sini aku akan bahas di webinar kali ini. Oke, selanjutnya selanjutnya apa sih itu UI designer sendiri? Nah, kalau UI designer itu sebenarnya kepanjangannya dari user interface. Nah, user itu artinya ya kita pengguna yang menggunain. Terus interface itu adalah tampilan atau antarmuka dari produk. Gitu. Jadi di sini kita analogin sebuah rumah. Ya. Kita ingin ke sebuah rumah, kita ingin mengunjungi sebuah rumah. Nah, pertama kali yang kita lihat adalah tampilan dari luar dulu pastinya. Dari mulai halamannya dulu ya kan, kira-kira halamannya tuh rapih gak sih ya, atau ya gimana sih halamannya. Terus setelah kita lihat halamannya, kita masuk ke pintu gerbang. Habis dari pintu gerbang kita ngeliat nih masuk ke rumahnya untuk melihat dari bentuk rumahnya itu gimana sih gitu. Dari mulai pintu, ada jendelanya. Kalau misalkan rumahnya bagus tapi nggak ada jendelanya kan percuma juga dong, kemalingan nanti gitu loh. Nah, terus tata letak rumahnya, ada lantainya berapa, kayak gitu. Nah, itu adalah analogi dari tampilan user interface sendiri gitu loh. Dari user interface. Jadi real case-nya itu sebuah rumah ini loh gitu. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, untuk teman-teman yang penjelasan lebih detailnya, user interface sendiri atau UI itu mereka yang berhubungan sama sebuah visual dari desain atau sebuah produk yang nanti itu bisa saling terkoneksi ya antara produk dan juga usernya. Nah, gitu. Nah, di sini juga UI designer itu sangat penting banget ya. Kenapa? Karena dia kasih first impression bagi produk ataupun aplikasi kepada user yang ingin menggunakannya itu, gitu loh. Jadi supaya nanti mereka menggunakannya nyaman dan nggak ada boring lah dalam sebuah aplikasi itu. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman kayak UI designer tuh kerjanya cuma ngedesain, nggak ngedesain juga gitu loh. Nah, jadi mikirin gimana caranya biar bisa digunain sama si user juga gitu. Nah, di sini juga kenapa sih UI itu sangat penting bagi sebuah produk ataupun sebuah aplikasi. Perlu kita ketahui nih, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih yang penting dari UI itu? Nah,
Terus gimana sih taunya UI itu tuh penting gitu loh bagi sebuah aplikasi. Terus gimana cara kita ngelakuin untuk bisa taunya itu. Nah, oke. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa ngebuka peluang banyak banget bagi teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin baru belajar UI designer itu, untuk bisa ambil andil dari meningkatkan sebuah produknya itu. Jadi UI designer itu punya peran banget untuk meningkatkan sebuah produk. Nah, di sini ada 3 hal yang penting nih yang dibahas. Yang pertama, ada memudahkan sebuah interaksi pengguna dengan produknya. Tampilan UI yang baik adalah tampilan yang bisa ngemudahin user atau pengguna ya untuk menggunakan produknya itu. Jadi selama aplikasi digunakan itu interaksinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan need dari atau sesuai dengan goals dari sebuah produk atau aplikasi yang dibuat itu untuk kebutuhan dari si user itu sendiri gitu loh. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Nah, sekarang tuh penting banget ya, dari tampilan itu penting banget ya, penting banget dari sebuah aplikasi, karena kalau misalkan tampilannya itu acak-acakan, bisa kita lihat kalau misalkan tampilan acak-acak, user bakalan kabur atau user nggak bakalan pakai lagi aplikasi yang digunain gitu loh. Ya mau gimana make, orang kita aja makainya aja bingung atau kita dibuat bingung sama aplikasi itu gitu loh. Jadi kalau misalkan udah bingung, user kabur, ya bisnis nggak bakalan jalan, penjualan sales bakalan menurun gitu. Jadi dengan adanya user interface itu bisa ngebangun reputasi yang lebih baik untuk segi sales dan juga menyukseskan sebuah bisnisnya itu atau bisa memberikan growth dari bisnisnya gitu. Nah yang ketiga adalah meningkatkan kualitas branding. Di masa yang sekarang nih banyak banget aplikasi-aplikasi kayak aplikasi contoh lah kayak ojek online, terus kayak kita belanja online shop. Nah, itu banyak banget dong persaingannya. Nah, dari masing-masing perusahaan-perusahaan itu tuh punya branding sendiri loh. Kayak contoh Tokopedia dan Shopee, mereka punya branding sendiri dengan warnanya dia itu loh. Tokopedia punya warna yang hijau muda dengan brandingnya si burung owl itu mereka memberikan branding sendiri. Dan Shopee dengan warnanya yang ngejreng atau warnanya yang orange itu memberikan sebuah tampilan yang menyenangkan bagi si user itu sendiri gitu loh. Jadi mereka berlomba-lomba untuk bisa menciptakan sebuah tampilan yang menarik untuk menyenangkan sebuah usernya itu. Jadi tadi 3 hal itu, UI itu sangat penting dari sebuah produk atau aplikasi. Nah, selanjutnya itu contoh interaksi UI design di aplikasi. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau lihat UI design interaksinya itu gimana sih pada aplikasi? Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Ini contoh aplikasi yang dibuat sama salah satu UI designer. Nah, selanjutnya ini kita lihat, ini enak banget dilihat dan rapih gitu loh. Dan kita ada interaksinya ketika kita makainya itu. Nah, di slide terus kita ngelihat langsung zoom untuk ngelihat detailnya. Nah, itu dan gampang digunakan, enak digunakan. Nah, itu adalah sebuah peran yang sangat penting untuk UI designer sendiri gitu. Oh iya teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan atau aku ngomongnya pelan atau gimana, kalian bisa ini aja ya, bilang aja langsung on mic gitu. Untuk ngomong Kak kecepatan gitu ngomongnya atau kelambatan gitu. Gitu ya, untuk teman-teman. Oke, selanjutnya itu apa sih UX designer itu? Kalau tadi kan kita udah ngebahas UI designer ya kan, user interface. Nah, sekarang kita lanjut ke UX designer. UX kepanjangannya apa sih? Kepanjangannya adalah user experience. Kalau tadi sama user itu penggunanya kita, experience itu pengalamannya. Nah, experience pengalaman pengguna. Nah, oke. Biar jelas deh. Di next lagi biar jelasnya. Ini jelas. Jadi ini adalah salah satu praktisi atau salah satu expert di bidang UX nih. Jadi menurut Don Norman, ya user experience itu mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan perusahaan
layanan, dan juga produk. Perlu digaris bawah ini, yang digaris bawah ini adalah adanya interaksi 3 pengguna ini, perusahaan, layanan, dan juga produknya. Jadi perusahaan itu ngebuat sebuah aplikasi, terus dia ngasih layanan yang baik, yang hasilnya itu dari menjadikan sebuah produk yang useful atau berguna bagi user. Itu. Jadi kalau misalkan interaksinya itu kurang baik, ya nanti produknya itu gagal atau layanannya tidak layanannya tidak berkembang atau layanannya tidak baik lah gitu. Nah, selanjutnya ada kutipan lagi nih dari seorang Jason Ogle. Dia juga praktisi UX designer ya, dari Interaction Design. User experience atau desain UX itu adalah tentang memecahkan sebuah masalah melalui empati. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jadi UX itu memecahkan sebuah masalah dari segi empatinya gitu loh. Nah, intinya adalah apa sih? Intinya adalah bagaimana kita bisa ngebuat produk itu yang dapat kasih experience sendiri untuk memberikan experience yang baik buat para penggunanya. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita ngebuat experience yang baik untuk bisa kasih experience yang baik untuk pengguna gitu. Nah, tadi kan kenapa UI itu penting. Nah, sekarang UX itu kenapa UX itu sangat penting. Pertama adalah memberikan sebuah pengalaman yang baik kepada penggunanya. Nah, tampilan UI itu pasti goals-nya, tujuannya adalah untuk memberikan sebuah kemudahan bagi user sendiri. Gitu. Jadi jika interaksinya itu teman-teman kalau misalkan pakai aplikasi interaksi yang jelek, pasti kalian akan kabur atau nggak gunain lagi. Nah, jika interaksi pengguna itu berjalan dengan baik, maka kebutuhan dan goals dari si user itu akan bisa menggunakan produk yang kita pakai gitu loh, yang kita inginkan gitu. Jadi pentingnya itu UX dari sebuah aplikasi. Yang kedua itu membantu user untuk mendapatkan informasi dan goals. Kalau misalkan kita mau lihatnya aplikasi sekarang itu kayak aplikasi sekarang itu mereka memberikan informasi yang sangat jelas gitu. Terus ada aplikasi yang dia cuma isinya adalah iklan doang. Nah itu dia nggak, tujuannya ya cuma mau jual iklan gitu, nggak ada informasi yang diberikan. Nah pasti kalian ini dong bakalan terdistract dengan adanya iklan itu loh. Ketika kalian pengen ngunjungin website atau aplikasi, kalian udah masuk dan kalian malah penuh dengan iklan. Nah itu kalian malah jadi malas untuk pakai aplikasi itu. Jadi alliance utamanya adalah ketika kalian mengunjungi website itu, kalian bisa dapat informasi yang pengen dapetin atau informasi yang kalian butuhkan. Oke, gitu. Jadi maka user experience itu sangat penting untuk sebuah aplikasi ataupun sebuah produk dalam memberikan informasi. Terus yang ketiga adalah meningkatkan keuntungan pada bisnis perusahaan. Nah, tadi juga nih sama nih. Nah, untuk menawarkan pengalaman juga nih kepada pengguna untuk memberikan sebuah audiens atau sebuah sebuah user yang banyak untuk user itu sendiri. Gitu loh. Kalau misalkan audiensnya banyak, nanti bisa jadi si perusahaan itu makin berkembang karena dia ngejual salesnya atau menjual penjualan dari aplikasinya itu. Seperti itu, ada service dalamnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan UI dan UX yang baik di sebuah aplikasi. Salah satunya yaitu ada Bukalapak, ada Gojek, ada Tokopedia, dan juga Grab. Nah, teman-teman nih, dari 4 aplikasi ini mungkin kalian menggunakan salah satu aplikasi inilah ya, mungkin gitu. Nah, coba aku mau nanya dong ke teman-teman. Kak Dina, halo Kak Dina. Oke, iya kamu. Iya, aku mau nanya nih ke mungkin dari teman-teman nih, ada yang pengen raise atau pengen ngasih pendapat nih. Dari keempat aplikasi ini, kira-kira mana yang sangat paling disukain lah sama teman-teman nih? Oke, silakan nih teman-teman. Aplikasinya apa aja nih Kamal yang paling sering digunakan ya? Kalau yang ditampilkan? Iya, benar-benar. Yang ditampilkan di sini yang sering digunakan.
Oke, silakan teman-teman boleh dong raise hand dan unmute mic-nya dan boleh dikasih tahu yang mana aplikasi yang teman-teman paling sering gunakan nih. Ada Filipus nih, Mas Kamal katanya Bukalapak Kak yang paling sering dia gunakan. Wah, kenapa tuh Bukalapak tuh? Kenapa tuh Bukalapak? Ada yang jawab Gojek, ada yang Tokopedia, Gojek, beragam sih. Mang Kamal ini kayaknya. Wah, berarti teman-teman sangat suka ya dengan aplikasi-aplikasi ini ya. Mungkin ya karena mereka ya dari tampilannya aja enak dilihat gitu loh ya kan. Mungkin aku boleh minta pendapat dong dari teman-teman salah satu aja. Kenapa? Ya, ada yang raise hand nih Kamal. Ada yang raise hand, coba dong. Silakan dong Desdika, boleh di unmute mic-nya. Yang mana nih kalau menurut Desdika aplikasi yang paling sering digunakan? Ya, terus kenapa kamu suka sama aplikasi ini gitu? Silakan Desdika. Boleh di unmute mic-nya. Halo Desdika. Halo Desdika. Oh, kalau nggak unmute nggak apa-apa, di chat aja gitu. Nanti aku minta tolong bacain ke Adina. Oke, ini ada yang raise hand lagi nih, Kamal. Ada Hairunisa Dariah, boleh dong di unmute mic-nya. Nisa. Nisa, kenapa? Halo Nisa, salam kenal ya. Gimana nih Nisa? Kenapa kamu suka sama aplikasi ini? Coba. Kalau menurut saya aku lebih sering pakai Gojek sama Tokopedia karena tampilan luarnya ya, depannya itu sederhana gitu. Jadi kalau untuk pengguna baru mudah untuk menggunakan. Oh, oke. Jadi karena mudahnya itu ya. Jadi untuk pengguna baru kamu bisa langsung ngegunain lah tanpa perlu bingung Ya, gitu ya. tampilannya sederhana gitu. Oke, tampilan sederhana. Nah, oke, terima kasih ya. Siapa namanya tadi? Nisa ya? Nisa. Ya. Oke, Nisa, terima kasih. Oke. Nah, dari aplikasi itu, kalian bisa lihat dong pengalaman dari teman-teman yang udah tadi memberikan pendapatnya. Nah, itu adalah goals-nya dari si UI dan UX design itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan aplikasi ini nggak ada seorang UI dan UX, itu nggak bakalan segampang dan nggak bakalan semudah digunain sama user gitu. Jadi dia itu perannya sangat penting gitu untuk growth atau untuk dari kemudahan dari si user yang menggunakan ini seperti itu. Jadi UX dan UI itu sangat penting lah ya, sangat menjadi satu gitu ya. Nah, dari teman-teman nih, apa yang kalian rasakan? Pasti gampang. Terus apalagi dari kegampangan itu, terus nyaman kita nggunain aplikasinya. Nggak ada yang namanya iklan, atau mungkin ada kali aplikasi yang lain iklan. Tapi ya itu paling sangat sedikit banget sih untuk iklan itu. Terus nggak boring. Nah, nggak boring ini nih yang sangat dibutuhkan sama aplikasi. Karena apa? Karena biar nggak boring itu, biar user itu lama-lama menggunakan aplikasi ini. Contoh ya, kayak kita pakai aplikasi Instagram lah ya. Instagram tuh ada kita bikin story, atau sekarang kan juga ada fitur Reels ya. Reels yang saingannya tuh sama TikTok ya. Nah, itu mereka berlama-lama menggunakan di sana. Jadi itu sebenarnya tujuannya dari si user experience sendiri gitu. Jadi mencari ingin memanjakan sebuah user itu sendiri, biar nggak user berlama-lama, biar user itu lama-lama di aplikasi itu, biar user itu enak gitu, nyaman pakai aplikasi itu. Nah, itulah salah satu contohnya dari aplikasi tadi Instagram, dan juga mungkin bisa jadi TikTok gitu loh. Banyak produk-produknya. Terus kalau tadi kita udah kenalan sama UI dan UX, lah apa sih bedanya sih? Kalau misalkan kita perlu tahu nih, apa sih bedanya sih UI dan UX designer itu? Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, perbedaan utamanya itu yang pertama, tadi kalau misalkan dari awal itu kita ngomongin user interface itu mengenai visual. Nah, itu user interface itu sangat berkaitan sekali dengan yang namanya visual dari sebuah produk. Terus sedangkan
user experience itu mereka berkaitan banget sama yang namanya tujuan dan juga fungsionalitas produknya. Seperti itu. Jadi dua-duanya sangat berbeda ya buat teman-teman yang membedakan UI dan UX itu ya. Nah, terus yang kedua nih, memiliki komponen artistik yang berkaitan dengan desain antar muka. Hal ini bisa mempengaruhi apa yang didengar, dirasakan, dan juga dilihat oleh pengguna. Contoh, user interface. Kalau kalian menggunakan aplikasi, contoh lah, ya kita balik lagi ke Gojek. Itu ada tampilan pasti tahu lah, enak, nyaman gitu kan aplikasi. Terus ada yang bisa didengar lagi nih. Itu interface-nya itu yang bisa didengar itu ya ada notifikasi, misalnya notifikasi net gitu kan. Nah, itu salah satu juga dari user interface-nya gitu. Apa yang dirasakan sama user dari aplikasi. Selanjutnya ada di user experience nih, perbedaan keduanya. Itu mereka memiliki lebih banyak komponen sosial dan risetnya. Dari mulai komunikasi penggunanya, terus gimana dari user need-nya atau apa sih kebutuhan dari mereka gitu. Jadi ini sangat berbeda banget antara UI dan juga UX gitu loh. Kalau UX-nya ini lebih ke arah ngeriset dari si penggunanya, ngeriset dari si pasarnya, bisnisnya, terus gimana caranya bisa ngasih kemudahan bagi user seperti itu. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir nih, perbedaan utamanya adalah memiliki yang user interface ya, memiliki lebih banyak komponen teknis untuk menghasilkan sebuah komponen desain untuk sebuah produk akhir. Nah, mereka tuh lebih ke arah lebih ke arah ngebuat aplikasinya sampai dengan end to end gitu. Maksudnya sampai dengan aplikasi itu tuh aplikasi jadi itu mereka nggak selesai kerjaannya, mereka terus kerja sampai menghasilkan produk yang bagus sampai nggak ada kelar-kelarnya lah pokoknya user interface, user experience. Nah, mereka juga kalau tadi lebih banyak komponen teknis, kalau ini lebih ke fokus kepada manajemen dan juga projectnya mereka, analisisnya mereka ngebuat sebuah ide-ide brainstorming atau ngebuat sebuah growth development dari sebuah aplikasi yang dirasakan oleh user sendiri seperti itu. Jadi mereka lebih ke arah empatinya kalau misalkan user experience. Kalau user interface lebih ke arah ngedesainnya gitu, lebih ke arah visual cantiknya, gimana sih implementasi dari hasil risetnya user experience lalu diimplementasiin di user interface yang hasilnya itu membuat hasil aplikasi yang lebih cantik, yang enak digunakan, yang good looking seperti itu. Nah, ini nih perbedaan. Kalau ini perbedaan utama, ini perbedaan dasar. Nah, perbedaan dasarnya nih tadi nih sangat jauh banget dong. Kalau PE design itu lebih nge-layout, terus color. Mereka mainin color, tipografi, elemen, illustration, branding. Nah, mereka lebih ke arah situ. Terus UX lebih kemana nih UX? UX lebih ke gimana caranya ngeriset pasar. Terus bagaimana caranya menganalisis. Bagaimana kita ngebuat flow yang enak, yang mudah, yang cepat, yang sesuai dengan goals dari aplikasi itu sendiri. Terus hasilnya apa? Hasilnya yaitu dari riset itu. Nah, nantinya bisa jadi digunain dan diimplementasi sama si UI design ini sendiri gitu. Nah, nih buat teman-teman nih, gimana kalian ngeliat tampilan gelasnya ini nih? Mungkin ada Kak Dina, mungkin aku boleh ada teman-teman yang mau raise hand. Boleh dong, silakan teman-teman, boleh langsung dijawab nih. Silakan, ada Salman nih, teman Kamal tadi. Oke, gimana Salman? Gimana Salman? Oke, jadi untuk first impression saya untuk tampilan gelas ini ya memang sangatlah lucu ya, dan mungkin gelas ini produknya dikhususkan untuk kepada anak-anak gitu. Tetapi kalau saya boleh komentar tentang experience-nya enggak? Oke, boleh. Silakan. Tadi kan UI, ini kan kalau experience, kalau kita biasanya meminum gelas kan dari pinggiran ini ya, yang ada kayak ada semacam kuping kucingnya. Nah, kalau minum itu gimana? Apakah akan nyaman buat mulut gitu kan? Itu kalau dari saya. Jadi agak maju ya pas minum. Iya. Oke, benar tuh kata Salman tuh, benar kata Salman. Jadi
Terima kasih Salman untuk tadi pendapatnya. Oke, sama-sama. Oke. Nah, benar kata tadi teman kita nih Salman. Nah, ketika ngelihat tampilan itu lucu gitu loh, lucu. Terus karena ada temanya tuh kucing gitu loh, kucing. Dan ya bisa lihat sendiri gitu loh. Tapi jangan tertipu dengan tampilannya nih teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat tampilannya yang lucu tadi, ketika digunain gimana? Dia bakalan nyolok di mata dong, gitu loh. Nah, itu adalah sebuah implementasi kalau misalkan UI-nya bagus, tapi dari segi experience yang nggak bagus, ya bakalan fail gitu loh, bakalan nggak bakal digunain. Seperti contohnya ya itu yang kecil ini, nyolok di mata gitu loh. Jadi ya UI sama UX itu mereka saling menjadi satu dan saling menjadi satu kesatuan gitu. Seperti itu. Jadi dari tampilan ini kalian bisa lihat lah ya, gitu loh. Nah, jadi UI itu tidak sama dengan UX gitu kesimpulannya. Bisa diambil contoh dari yang tadi tuh, nggak sama dengan. Belum tentu sebuah produk yang memiliki tampilan visual yang bagus memiliki pengalaman pengguna yang baik dan juga sebaliknya. Belum tentu visual yang bagus, tapi belum tentu experience yang baik, yang baik menghasilkan interface yang bagus juga gitu loh. Jadi harus dalam sebuah produk itu atau dalam sebuah aplikasi itu harus seimbang gitu, nggak berat sebelah gitu loh. Itu harus seimbang, balance, saling menjadi satu kesatuan. Nah, untuk teman-teman nih, fun fact nih buat kita nih. Mungkin fun fact buat teman-teman bahwa lowongan pekerjaan, nah buat teman-teman yang pengen shifting atau mau memulai menjadi UI UX designer adalah lowongan pekerjaan sebagai UI UX designer ini dalam 1 tahun terakhir ini ada sekitar 6.800. Ini berdasarkan data yang dihimpun dari Kompas. Nah, jadi mereka riset itu, survei. Nah, itu setiap satu akhir-akhir ini tuh perusahaan banyak nge-hire, banyak minta user experience gitu. Bayangin ada 6.800 tuh. Nah, kita lihat beberapa 6.800 dalam 1 tahun terakhir ini. Terus fun fact kedua nih, hasil riset adalah salah satu. User experience menurut UI UX itu menurut hasil riset ya dari komunitas work-life balance. Nah, pekerjaan di bidang IT yang ada di Indonesia ini menunjukkan kalau misalkan UI UX itu adalah pekerjaan yang seimbang. Di mana sih maksud seimbang? Jadi work-life balance gitu loh. Jadi antara pekerjaan dan juga kehidupan itu balance. Jadi mereka kerja ngeriset, selain ngeriset dan ngedesain, itu kalian juga seimbang lah dengan kehidupan kalian. Terus fun fact kedua nih dari infografisnya Edi Center. Nah, ini daftar profesi yang paling diburu di Republik Indonesia versi Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim. Itu salah satunya yang nomor 4 adalah UX designer gitu loh. Nah, teman-teman tuh. Teman-teman, ini adalah profesi yang paling banyak gitu loh. Jadi buat teman-teman itu kalian nggak perlu khawatir untuk yang mau gabung karena perusahaan mau memulai, karena perusahaan itu banyak banget gitu loh yang ngincer, banyak banget yang cari UX designer atau UI designer ini gitu loh. Seperti itu teman-teman. Oke, nah selanjutnya, kalau tadi itu kita udah ngebahas perbedaan, terus apa itu UI designer, UX designer. Terus kita lihat nih apa tanggung jawabnya UI designer itu. Nah, tanggung jawabnya. Nah, terus kita lihat tanggung jawab UI designer. Yang pertama itu ngebuat tampilan pengguna itu lebih ngebuat sebuah tampilan pengguna. Ya udah tahu ya, namanya juga user interface gitu loh. Pasti dia ngebuat tampilan, tapi nggak cuma itu doang. Mereka ngebuat tampilan-tampilan yang lainnya. Jadi kayak mulai dari brandingnya itu mereka yang ngurusin gitu brandingnya. Terus yang kedua, membuat dan memanage desain guideline website ataupun aplikasi.
Nah, selain dari yang pertama tadi nih, membuat tampilan, UI designer itu juga ngebuat terus nge-manage dari guideline-nya. Contohnya adalah desain sistem. Nah, sekarang lagi banyak banget nih untuk teman-teman yang kalau misalkan perlu sekilas lah desain sistem itu adalah sebuah desain yang mana sebuah kumpulan komponen yang bisa diorganize, yang bisa dipakai kembali, yang bisa digunakan kembali untuk memudahkan si desainer itu ngebuat aplikasi. Itu sih intinya. Jadi contohnya gini sih, guideline itu contohnya adalah seperti gambar di samping ini, itu ada warna, terus ada textile, terus ada komponen library, itu ada button, terus ada widget yang lainnya. Nah, itu kalian bisa lihat, itu seorang UI designer itu yang ngurusin itu gitu, yang ngurusin komponen colornya si aplikasi itu, terus dari pemilihan teksnya gitu, terus pemilihan button itu maunya warnanya apa sih, kira-kira kita mau ambil dari warna apa sih gitu, terus dari primary atau secondary-nya seperti itu. Nah, nanti itu yang ngurusin seorang UI designer, itu yang nge-manage-nya juga UI designer gitu. Nah, terus selain dari dua yang tadi nih, seorang UI designer itu juga harus bisa ngebuat interaksi gitu loh. Ngebuat interaksi tampilan atau website yang dibuatnya. Contohnya kayak kalian kalau misalkan pakai Apple ya, kalian pakai Apple. Nah, kalian bisa lihat kalian typing untuk password. Nah, ada yang interaksi ketika kalian pencet itu, kalau salah itu bakalan ada getar ataupun ada bergoyang seperti itu. Nah, itu adalah tugasnya atau pekerjaannya dari tanggung jawabnya seorang UI designer untuk membuat interaksi itu. Seperti itu. Nah, kalau tadi itu tanggung jawabnya, yang sekarang ini adalah contoh pekerjaannya. Contoh pekerjaan UI designer. Nah, contohnya adalah membuat tampilan user yang cantik. Gitu. Membuat kayak tadi, kayak contoh yang di sini. Contoh di sini itu kita lihat warnanya itu banyak dan cantik, enak digunain. Contohnya itu. Nah, itu adalah contoh pekerjaannya UI designer, buat tampilan yang cantik dan enak digunakan. Nah, ini juga salah satu contohnya, teman-teman. Nah, kalau kalian pernah lihat nih, kalau kalian pernah pakai Disney Plus Hotstar atau kalian pakai Instagram, itu juga ngelihat tampilannya juga enak nih, gitu loh aplikasinya. Nah, itu terus nah, tadi juga nih membuat panduan desain atau desain guideline juga sama tadi juga untuk pekerjaannya yang tadi, sama tanggung jawabnya ngebuat panduan desain. Nah, contohnya juga nih. Nah, ini lebih detailnya contohnya seperti ini. Jadi ada warna, ada iconnya itu yang ngurusin ya seorang UI design, dan juga ada buttonnya atau ada pilih warnanya juga itu seorang UI design. Sampai pada di yang sebelah kanan, kalau di kanan saya itu dari spacingnya atau dari spacingnya itu yang ngurusin UI designer gitu loh. Jadi biar kelihatan konsisten dan juga rapih, enak dipandang, enak dilihat gitu loh. Tuh, jadi ini ada contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya contoh pekerjaan UI designer yang tadi membuat user, yang tadi juga sama membuat user interface prototyping. Nah, selain dari yang sebelum-sebelumnya ya, UI designer itu ngebuat prototyping. Nah, prototyping itu adalah desain yang sudah dibuat terus disambung-sambungin lah jatuhnya, di saling terkoneksi. Jadi mulai dari flow-nya itu mereka ngurusin flow-nya aplikasi itu. Contoh kayak kalian mau check out di salah satu online shop. Nah, itu yang ngurusin yang buat prototyping-nya itu adalah seorang UI designer, atau yang nyambung-nyambungin dalam desainnya itu si orang UI designer seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang bertanya-tanya UI designer itu kerjanya ngapain, ya ini gitu, membuat prototyping juga. Kalau misalkan kalian
sebenarnya ini skill yang wajib bagi seorang UI designer. Tapi kalau misalkan kalian punya spesialis yang lain, ya it's okay aja gitu loh. Tuh. Nah, ini juga salah satu contoh nih dari contoh penerapan prototyping seperti itu. Nah, penerapan prototyping. Kalian ingin mendengarkan musik, nah dari mulai kalian dengerin musik sampai detail musiknya, dan kalian bisa lihat nge-browser musiknya, ya kita lihat. Terus kita lihat detail favoritnya, ya. Terus gimana? Lanjut kita lihat ke downloadnya. Nah, di download sampai di download, terus selanjutnya kita lihat kita bisa nge-browsing nge-browsing lagu yang ingin kita cari, atau kita bisa melihat library dari yang kita lihat gitu, yang kita simpan. Nah, seperti itu. Jadi dari mulai start sampai dengan end to end si aplikasi itu ya si UI designer ini gitu. Tuh. Next. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, gimana sih kita bisa mulainya gitu loh. Gimana sih kita bisa mulainya? Oke. Pertama, ini yang paling utama adalah set your niat sebelum kita untuk memulai. Kalau nggak ada niat ya nggak bakalan jalan gitu loh. Sebenarnya awalnya ya dari niat kalian untuk mau belajar untuk bisa jadi seorang yang expert, ya kalian harus punya niat yang kuat gitu loh dari awal untuk bisa belajar tetap konsisten seperti itu. Nah, yang kedua adalah dari niat tadi, kalian udah punya niat, udah kumpulin niat. Oke, saya mau belajar, tapi mulai dari mana ya? Nah, kalian mulai dari yang paling dasar aja dulu, ya fundamentalnya gitu loh. Kalian dari fundamental, dari yang paling dasar lah, kayak contoh kalian belajar color theory, ya kan? Kalian belajar teori warna, terus kalian belajar tipografinya, terus kalian belajar untuk layoutingnya. Kalian semua serba ada kok sekarang di Google. Kalau kalian cari Google fundamental UI designer, itu kalian banyak banget belajar cari di Google gitu. How to learn UI designer, nanti dikasih tahu fundamentalnya kalian belajar apa. Seperti itu. Next, train your design sense. Nah, dari kalian udah kumpulin niat, kalian udah belajar nih fundamental, tapi kalian bingung dong. Saya udah belajar, udah baca-baca, gimana lagi? Ya udah, praktek gitu loh. Praktek. Cari desain sense kalian untuk bisa ngebuat aplikasi, atau ya baru awal-awal mah amati tiru modifikasi aja lah gitu loh, ngeliat aplikasi dari yang lain gitu. Sampai contoh di internet, kalian lihat dari Dribbble, ya itu kalian lihat dari Behance atau aplikasi yang lain, ya kalian ikutin aja gitu loh. Amati tiru modifikasi itu kalau untuk yang mau baru mulai belajar. Tuh, next. Nah, kalian bisa lihat nih, cari-cari inspirasi desain. Mau belajar nih, lihat inspirasi desain dari Dribbble. Contohnya Dribbble. Di Dribbble ini adalah sebuah platform yang mana kalian bisa melihat desainer showcase dari desainnya mereka gitu loh. Di sini tuh platformnya mereka lah jatuhnya untuk bisa showcase, atau di sini juga kalian bisa bisa dapat kerjaan gitu loh. Bisa dapat kerjaan di Dribbble ini. Kalian kalau misalkan langsung search aja di Dribbble, kalian banyak lihat tampilan-tampilan yang cantik dari desainer top lah dari seluruh dunia. Next, di Behance. Nah, kalau tadi Dribbble, nah sekarang Behance. Nah, kalau kalian Behance ini juga sama nih, platform untuk para desainer untuk bisa ngebuat atau inspirasi dari desain itu sendiri. Itu. Nah, selanjutnya tadi kita udah praktek nih, kita udah cari-cari inspirasi, terus amati tiru modifikasi, master the design tools. Apa sih? Nih, design tools nih aku garis bawahin. Design tools ini alat gimana caranya kita dari
desain dari inspirasi ini tadi kita buat di aplikasinya. Nah, desain tools ini adalah alat bantu untuk mendesainnya seperti itu. Contoh kayak sekarang yang banyak digunakan lah, yang common banget itu adalah Figma. Kalau kalian bisa cari figma.com, ya, kalian bisa pakai itu feel free. Kalian free buat ngegunainnya buat desainer. Feel free dan kalian bisa eksplorasi di situ buat desain. Atau kalian bisa pakai Adobe XD yang kalian bisa pakai dari produknya Adobe seperti itu. Terus apalagi ya, Photoshop juga bisa itu, tapi itu jadul banget Photoshop. Nah itu. Nah untuk yang Figma sih aku saranin untuk pakai kalian figma.com untuk menggunakan desain tool itu. Karena Figma itu saling gratis, terus juga based on browser. Nah ini aku presentasi di Figma. For your information, jadi aku presentasi bukan di Google Slide atau di PowerPoint, ya aku presentasi di Figma Design Tools. Tuh. Jadi mereka ya powerful untuk menggunain, bisa apa aja. Ini aku bukan promosi ya, jadi cuman pengen ngasih kalian untuk saran untuk design tools yang enak, yang powerful di mana. Terus yang terakhir adalah yang kelima, design exploration. Kalian eksplorasi desain sebanyak-banyaknya. Maksudnya setiap hari lah kalian bisa melihat visual-visual. Jadi di memori otak kalian tuh kalian melihat layouting dari tampilan ini tuh begini ya. Kalian tuh lihatnya begini ya. Nanti kalian implementasi ke desain tadi ke desain tool ini gitu loh. Nah dari eksplorasi itu nanti kalian bisa punya ide sendiri nih. Kayak saya mau buat apa ya gitu ya. Saya mau buat apa ya. Nah nanti kalian lihat layoutnya dari table ini inspirasinya. Seperti itu. Cantik-cantik kok, bagus-bagus ya di table itu. Nah, selanjutnya ada tips gimana caranya mendapatkan kerja bagi UI designer. Ya, gimana caranya ya? Gimana caranya? Oke, next. Pertama nih gimana caranya? Tadi tipsnya adalah kalian sering-sering latihan aja untuk membuat UI. Karena dari kalian latihan itu, kalian bisa semakin jago craftingnya. Kalian terus konsisten aja. Nah, ini aku kasih saran. Jadi, aku kasih tips untuk teman-teman yang pengen belajar UI design. Kalian sebelum kalian tiap hari tuh minimal 10 menit aja. Kalian lihat inspirasi desain di Dribbble. Kalian scroll aja, cari kayak misalnya kalau kalian transportation atau kalian online shop, kalian lihat aja, kalian lihat detailnya, oh begini. Nanti kalau dari situ kalian bisa tergambar lah, punya memori otak kalian. Oh aplikasi itu bentukannya kayak gini loh, layoutnya kayak gini loh. Nah dari kalian sering lihat kayak gitu, nanti kalian bisa punya memori atau bayangan lebih banyak lagi mengenai layouting atau color gitu. Jadi intinya adalah sering-sering latihan untuk membuat UI design dan konsisten. At least seminggu kalian bisa ngebuat satu UI design ya, satu screen lah gitu. Nanti semakin meningkat kalian bisa buat berapa screen dari seminggu. Kalian bisa showcase juga di Dribbble, atau kalian punya Instagram second account untuk desain kalian eksplorasi aja di situ gitu. Nah kalian bisa showcase di situ, nanti ada jalannya gitu loh untuk kalian gitu, untuk dari sering-sering latihan itu. Nah ini juga salah satu platformnya tadi aku kasih tahu untuk showcase desain kamu, untuk melihat inspirasinya. Nah kalau kalian tadi udah sering-sering eksplorasi, udah lama nih misalnya kayak eksplorasi terus belajar latihan, nah kalian udah merasa kayaknya saya udah cukup nih untuk desain kalian udah cukup nih, saya udah enak nih, udah desain saya udah lumayan bagus buat orang-orang. Ya udah kalian beranikan diri untuk ngikutin kontes desain. Nah, kontes desain di sini maksudnya apa sih? Bukan kayak kontes nyanyi atau kontes nyanyi lah, kontes nyanyi gitu, bukan. Sini kalian di sini tuh jadi kontes desain kalian bisa apply atau bisa kalian apply kerjaan dari orang yang ngasih kerjaan. Contoh kayak saya punya project, nanti saya naruh kerjaan saya dan ya udah saya buat di situ, nanti ada banyak yang apply.
Nah nanti dari banyak yang apply itu nanti saya yang keputusannya saya milih desainer yang mana gitu. Nah terus tentunya ngelihat dari portfolionya dia ini gitu, dari desainnya ini. Nah, itu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian sering-sering latihan, kalian bakalan walaupun kalian masih pemula ya, kalian sering-sering latihan desain kalian bagus, dilihat dan dilirik enak portofolionya, itu nggak menutup kemungkinan untuk kalian bisa di-hire sama bisa dapat project di 99 Design ini. Karena ini tuh udah world global ya. World global itu untuk desainer banyak yang hire di sini, yang cari kerjaan freelance jatuhnya di sini. Gitu 99 Design. Terus Upwork juga sama untuk freelance untuk cari kerjaan sampingan atau kalian punya kerjaan freelance kalian jadi kerjaan utama itu boleh gitu. Nah kalian kalau udah pede kalian bisa apply di freelance itu, situs-situs freelance itu. Nah untuk teman-teman kalian nih, mungkin kalian nih bisa belajar dari mana sih? Nah aku kasih nih sumber-sumber belajarnya dari mana sih? Sama kalian kalau pasti semua pada pakai Instagram dong ya. Nah Instagram ini platform yang paling banyak digunakan. Itu Instagram kalian bisa cari aja search Halo Designers. Itu bagus buat kalian yang belajar juga, yang kalian yang sedang belajar, itu kalian bisa belajar banget di situ. Terus Tokopedia Design. Nah, Tokopedia tuh punya akun official sendiri untuk nge-share info-info seputar dari Tokopedia Design, kerjaannya sendiri Tokopedia, dan juga ngasih ilmu lah ke orang-orang atau desainer-desainer yang ingin belajar seperti itu. Terus desaingame.id. Nah, ini bagus banget. Juga sama nih, desaingame.id. Kalian bisa join grup Telegramnya. Ya, grup Telegramnya kalian bisa cari di Instagram. Kalian udah join desaingame.id, itu bagus. Di situ sangat interaktif banget karena di situ mereka pada saling berkomunikasi, bagi yang pemula-pemula maupun yang pada yang expert saling ngebantu. Yang pemula mereka pada mau bertanya. Jadi ketika mereka bertanya, ya pada ngejawab yang expert itu, yang udah punya pengalaman yang banyak seperti itu. Nah, Mas Kukwaldi juga sama nih, kalau kalian cari di Instagram. Hey Detya, sama juga freelancer. Nah, Oculus Studio. Nah, ini yang paling populer juga nih, Oculus Studio nih. Kalian bisa cari nih Oculus Studio. Oculus Studio itu ngebagiin ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian yang kalian ingin belajar desain. Tips and trick dari UI design atau UX design, atau kalian mau belajar programming, ya di situ kalian bisa belajar di situ Oculus Studio. Nah, selanjutnya punya dalam desain, itu juga sama kumpulan Instagram yang baik untuk belajar. Terus kalian juga bisa belajar baca-baca kalau yang sering baca, yang suka baca, kalian bisa baca di medium.com. Kalian cari aja di situ UI design atau fundamental UI design. Nah, Mas Dunawan juga sama. Dunawan.com juga sama, dia punya studi desain dan dia ngebagi ilmu-ilmunya dia. Nah, buat teman-teman juga nih yang nyari inspirasi desain, nah ini bagus nih buat kalian nih yang cari inspirasi desain seperti itu. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman nih, matur nuwun. Oke, untuk teman-teman yang feel free banget nih untuk bertanya atau kalian ingin memberikan pertanyaan, nah silahkan untuk bertanya di slide.do dengan masuk ke slide.do. Oke, mungkin dari itu aja sih Kak Dina untuk sesi webinar ini. Selanjutnya ke Q&A gitu ya Kak Dina. Oke, makasih banyak Mas Kamal, seru banget nih materi siang ini. Jadi kita udah tahu nih tentang UI designer itu sendiri dan juga perbedaannya dengan UX. Dan tadi kita udah dikasih tips juga sama Mas Kamal dan gimana caranya kita untuk menjadi UI designer. Sekarang kita boleh masuk ke Q&A session dulu. Ini jadi ada beberapa peserta yang udah raise hand. Silakan nih, Salman boleh tanya langsung ya ke Kamal. Oke, silakan Salman. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya adalah menyinggung tentang branding, yang dimana kan tadi Mas Kamal membahas bahwasannya aplikasi itu memiliki brandingnya masing-masing dan itu unik, beda dari yang lain ya kan. Nah, tetapi pada saat saya memperhatikan aplikasi tersebut ternyata memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah menggunakan icon-iconnya itu
seperti misalkan warnanya itu yang sangat nyaman, terus juga untuk iconnya itu ukurannya bulat gitu kan, bentuknya bulat. Nah, kira-kira apakah ada trending tertentu untuk untuk membuat sebuah tampilan UI gitu kan? Itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Atau mungkin sesuai dengan kenyamanan pengguna gitu loh. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Gimana nih, Adina? Mau langsung aku jawab apa dikumpulin dulu nih? Boleh langsung dijawab aja ya, Kamal ya. Oke, aku langsung jawab aja kali ya. Oke, terima kasih Salman udah bertanya nih. Apa namanya? Tadi kan bagaimana sih branding itu? Ya, tadi sebenarnya dari seorang UI designer itu ngurusin branding itu ada alasan tertentunya gitu loh. Nah, kenapa aplikasi-aplikasi ini tuh punya branding masing-masing, dari mulai warna, dari mulai logonya. Nah, yang pertama itu ya sesuai dengan needs-nya atau sesuai dengan si penggunanya ini. Kayak misalnya contoh, jadi kalau misalkan warna ini kan teori warna ya, kalau misalnya kita lihat teori warna itu warna hijau dari mulai si Tokopedia atau si Gojek itu kan mereka memberikan arti kenyamanan ya, sejuk, kenyamanan itu arti itu ada arti tersendiri bagi warnanya si masing-masing aplikasi itu gitu. Jadi sebenarnya brandingnya itu punya maksud tersendiri untuk sebuah aplikasi gitu. Nah, mulai dari kayak icon-iconnya juga itu mereka nge-branding, mulai dari produk-produknya ya mereka ada maksud tersendiri untuk branding dari produk atau aplikasi itu sendiri sih. Gitu Kak Dina, kalau dari aku sendiri sih jawabannya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Salman tadi ya. Nah, sekarang aku mau bacain pertanyaan yang masuk di Slido dulu. Jadi teman-teman yang raise hand boleh tunggu sebentar ya. Jadi pertanyaan yang masuk di Slido ini ada dari RF nih. Kalau sebelumnya belum pernah terjun ke dunia desain atau UI UX, kira-kira apa yang harus dilakukan dulu untuk mulai terjun ke dunia UI UX tadi? Nih, Mas Kamal, gimana nih, Mas? Oke, bagus banget pertanyaan ini. Kira-kira hal yang pertama yang terima kasih ya. Sebelum terima kasih untuk yang sudah bertanya tadi nih di Slido. Kalau belum pernah terjun ke desain, terus mau terjun ke UI design atau UX design, pertama kalian untuk cari-cari tahu dulu nih, cari-cari tahu kira-kira UI ini tuh kalian suka nggak sih? Kalian suka nggak desain nggak sih kalian? Pertama kalau misalkan kalian cari-cari tahu dulu, kalian punya keinginan tahuan, ya kalian bisa untuk mempelajarinya lebih lanjut gitu. Misal kalian udah suka nih ya, oke, kok bagus, kok enak ya belajar UI design ya, nggak pusing, terus nggak ribet gitu. Ya udah kalian keep it up, lanjutkan gitu loh untuk itu. Jadi untuk yang pertama-tama itu buat yang mau belajar ke desain itu ya kalian cari tahu dulu gitu loh. Kalian mau kemana gitu. Dari desain itu kan luas ya, tadi desain itu luas, dari kayak tadi aja kan ada UI dan UX. UI itu kan kalian bisa UI punya sendiri kerjaan sendiri, UX punya kerjaan sendiri. Nah, kalian cari tahu dulu nih, kesukaan kalian di mana gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ya kalian cari tahu, terus kalian punya niat untuk terus belajar terus main. Nah, terus habis itu ya tadi sering-sering latihan, sering-sering baca-baca gitu loh. Nah, itu sih kalau dari aku. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak RF ya, sepertinya Mbak Rizky nih tadi. Nah, sekarang kalau kita udah di Slido, aku mau bacain pertanyaan yang masuk di meeting chat nih. Kalau Salman tadi Mas Kamal, ini ada pertanyaan dari Mas Ari Januar. Ini teman aku nih, Mas Kamal. Boleh. Dari Mas Ari ini, jadi kalau produk kita itu pasarnya itu ke milenial, yang tentunya sifatnya berubah-ubah. Nah, menurut Kamal, desain produk kita harus ikut berubah juga nggak? Kalau iya, berarti produk kita bakal kehilangan identitasnya nih. Nah, terus menurut Kamal, mana nih yang kita utamakan, fitur atau desain? Boleh nih Kamal dijawab ya. Oke, baik banget. Baik pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat-sangat bagus gitu loh untuk temannya Kak Adina ya. Siapa tadi Kak Adina namanya?
Ari Januar. Oke, Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Ari pertanyaannya sebelumnya. Oke, tadi kalau misalkan target kita, tadi targetnya itu milenial, terus kita berubah-ubah. Sebenarnya, apa namanya, dari seorang UI UX designer itu punya data sendiri sih sebenarnya. Punya data sendiri, target market kita itu siapa sih? Nah, kalau misalkan target market kita milenial, ya berarti desain kita tuh harus berbuat seperti layaknya milenial gitu, seperti pendekatan milenial. Jadi kalau misalkan kita mau berubah-ubah dari segi desainnya itu ya bisa aja tergantung dari data yang didapat, karena seorang UX design itu tuh mereka terus riset gitu loh, terus riset dari analisis analisis usernya juga seperti itu. Jadi datanya itu misal wah ternyata tahun 2020 itu milenial paling banyak, tapi kok di tahun 2021 malah bapak-bapak yang paling banyak ya. Nah dari situ datanya udah dapat, terus diriset lagi kenapa bapak-bapak yang paling banyak gitu loh. Nah ya udah, baru nanti habis dari situ ya kita seorang UI UX designer ya nentuin gimana nih kita ke depannya, apa kita mau shifting atau kita mau shifting market itu. Alasannya apa seperti itu? Sebenarnya bisa aja itu kita untuk berubah desain gitu loh. Nah, untuk menentukan desain apa tadi yang itu sebenarnya yang paling utama itu ya dari tampilan dulu sih. Kalau tadi kan dari user interface itu kan tampilan utama, tampilan yang paling awal itu first impression itu UI. Ya jadi dari tampilan awalnya buat cantik dulu, ya baru nanti user bakalan senang dengan aplikasi yang kita buat ini. Seperti itu sih. Yang paling pentingnya itu sebenarnya semuanya sangat penting, tapi ini untuk memberikan first impression itu ya si desain ini sendiri gitu. Seperti itu sih Kak Dina untuk pertanyaannya tadi. Oke, gimana Mas Ari? Boleh dong di-unmute? Saya Gimana sambil nih, Kak, reuni Mas Ari? sedikit, nggak apa-apa ya Mas Kamal ya. Cukup Oke, menjawab boleh. Mas Ari? Oke, gimana Mas Ari, cukup menjawab ya? Makasih Mas Kamal, cakep bener jawabannya. Jadi kita duluin dua-duanya ya sebenarnya. Sama-sama penting. Oke, benar. Soalnya milenial ini baru banget, jadi bingung kita. Gimana Kak Ari? Ya milenial. Oke, makasih Mas Ari sudah menjawab ya pertanyaannya. Nah ini sekarang kita ke teman-teman yang raise hand nih. Ada Bayu nih, boleh dong Bayu di-unmute mic-nya. Boleh langsung tanya ke Kamal. Siapa nih? Iya, halo Mas Kamal. Izin Halo. bertanya nih Mas Kamal. Oke, silakan. Iya. Suara saya kedengeran Mas Kamal? Kedengeran. Iya, kedengeran. Bagus. Silakan. Jadi silakan. begini pertanyaan Mas Kamal. Misal kita dapat klien yang ingin meminta desain UI UX dengan require yang rumit gitu. Nah, ada sih tips untuk membuat desain tersebut menjadi simple, modern, dan tidak memberatkan gitu Mas. Jadi mungkin bisa dari pemilihan color-nya, terus pemilihan font, terus bagaimana layout-nya, kemudian bagaimana flow-nya nanti. Jadi sehingga desain yang tadinya rumit itu menjadi simple gitu Mas, tapi menarik. Oke. Ini Bayu siapa ya, Bayu? Bayu Haji ya? Iya, Bayu Haji kan ada namanya Mas Kamal. Bayu Haji nih, oke. Terima kasih Mas Bayu Haji. Oh ya, Bayu Haji ini tuh teman sekelasku kalau misalkan kalian. Bayu. Oke, teman sekelasku dulu. Oke, terima kasih Bayu. Pertanyaannya bagus banget, Bayu. Gimana sih cara kita nentuin biar kita itu dari klien itu requirement-nya itu sangat rumit, terus ya pengen kita buat simple. Ya udah, kita pertama awal-awalnya itu tipsnya itu ya obrolin dulu dong. Sebenarnya ya kita harus komunikasi jalan terus pertama gitu. Kita tanya requirement-nya apa aja, kira-kira kita bisa nge-refer nih, kita bisa kita bisa nge-reference mereka untuk kita punya desain solusi bagus, desain solusi lain nih dari yang diminta sama si klien.
kira-kira approve nggak gitu dari si klien ini. Kalau misalkan ya jadi kita ngasih sebuah offering aja lah gitu ke si offering solution bagi si si klien kita ini, biar si klien ini nanti sama-sama enak gitu loh. Jadi kadang ada sih, ini sesuai dengan pengalamanku sendiri. Jadi klien itu kadang ada yang bawel gitu loh. Jadi ada yang bawel, ada yang ya saya pengennya ini. Ya udah kita ikutin aja. Karena kan kita dibayar sama mereka gitu. Ya terus ya sambil kita sedikit-sedikit kasih solusi lain gitu ya. Solusi-solusi yang nggak ngebuat ngeribetin untuk flow-nya ini gitu. Jadi menurut saya sih tipsnya itu ya untuk teman-teman yang dapat requirement yang sangat sangat sulit, sangat rumit, ya kalian bisa terus komunikasiin aja sama klien kalian tuh kasih solusi lain, ide solusi yang lain untuk mau ngasih catatan yang bisa ngebuat produknya dia itu baik digunakan, seperti itu sih. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi kuncinya komunikasi dan tawarkan solusi ya, Kamal ya? Iya, betul. Itu sih. Gimana Mas Bayu? Semoga ngebantu pertanyaannya. Kalau ada follow up question atau pertanyaan satu lagi Mas Kamal. Setiap produk atau brand itu ada gak sih karakter warnanya sendiri gitu Mas Kamal? Misal dari produk e-commerce atau produk IT solution gitu. Terus gimana lagi, Bay? Ada gak sih karakter warnanya tersendiri gitu? Oh, karakter warnanya. Oke. Untuk karakter warna, tadi masing-masing dari aplikasi harusnya tentu punya dong karakter warna masing-masing. Karena itu ibarat kata ciri khasnya dia gitu loh, ciri khasnya dia untuk dikenal sama orang banyak. Contohnya kayak tadi yang si Gojek dan juga yang Tokopedia dan Shopee itu mereka punya warna tersendiri yang mereka itu tujuannya ya untuk punya ciri khas masing-masing gitu loh, gitu untuk masing-masing aplikasi atau produknya itu. Seperti itu sih. Oke. Gimana Mas Bayu? Oke. Nah sekarang aku ke Slido lagi ya, Kamal ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Hairunisa Daria. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, proses apa nih Kamal yang nggak boleh dilewatin dalam mengerjakan project? Yang kedua, apa itu persona dan apa pentingnya persona dalam UX design? Oke, pertanyaan. Terima kasih untuk Kak Nisa ya tadi. Oke, untuk Nisa. Jadi pertama, hal apa aja sih yang nggak boleh dilewatin untuk tahapan dari pengembangan aplikasi atau dari sebuah riset. Kalau misalkan kita lihat dari semuanya nggak boleh dilewatin sebenarnya. Semua nggak boleh, tergantung dari project yang kita kerjain sendiri itu. Kayak misal kalau kita mengerjakan project dari awal, ya kita harus pertama-tama riset dulu. Riset dari kompetitif analisisnya, gitu. Terus riset dari tadi yang pertama tadi yang dijelaskan itu. Tadi yang disebutkan itu user persona, siapa aja user kita. Terus market kita siapa. Nah, sebenarnya yang nggak boleh dilewatin itu ya tadi hal yang pertama nggak boleh dilewatin adalah si riset ini. Riset itu harus kudu wajib lah pokoknya gitu. Kudu wajib dikerjakan gitu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya dari riset ini nanti kita dari riset ini ya kita ngasih ide-ide solusi. Kita udah nemuin masalahnya dapat nih, udah ngumpulin datanya. Kita udah ngumpulin data, ya kita buat idenya, terus kita kasih solusinya seperti itu. Nah, dari solusi itu
nanti kita buat lagi sebuah desain, kita implementasi sebuah desain. Nah, dari desain itu nanti kita tentunya udah di prototype, ya udah disambung-sambungin, ya udah dibuat untuk bisa useful, bisa digunakan. Mungkin itu selanjutnya ya nanti di testing. Dari testing itu kita bisa nemuin feedback nih. Contohnya kayak testing ini kita nemuin ada flow yang lebih minim dari user. Terus ya kita catat, jadi catatan tersendiri untuk si user experience itu sendiri atau researcher. Dari catatan itu nanti kita iterasi lagi, dari penemuan itu iterasi lagi, terus kita lanjut lagi dong, kita buat lagi desain lagi, enggak ke desain ya, ke belakang, enggak dari awal. Kita ngedesain lagi, kita ngebenerin, ya kita testing lagi sampai benar-benar aplikasi itu sesuai dengan goals atau need-nya dari perusahaan, dari si user itu sendiri, seperti itu. Nah, terus user persona, masalah user persona itu sebenarnya wajib nggak wajib. Gitu. Wajib nggak wajibnya itu ya pertama wajibnya itu kalau misalkan kalian belum tahu siapa user kalian. Kalau kalian udah tahu siapa user kalian, udah tahu biodatanya user kalian, ya kalian nggak perlu buat lagi user persona. Jadi nggak perlu kerja 2 kali untuk buat user persona. Ya begitu teman-teman. Yang belum ada user persona, ya itu wajib untuk dibuat. Seperti itu sih. Gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Kamal. Semoga dapat menjawab pertanyaan Ya, semoga dapat menjawab pertanyaan. Bisa tadi. Iya, Nah, sekarang aku mau ke teman-teman yang mau bertanya langsung nih. Kita ganti-gantian, gak apa-apa ya. Soalnya Oke, pertanyaan yang masuk di slide lumayan banyak nih. Wow, Silakan Mas Rahmatullah, boleh di-unmute mic-nya. Ya, baik. Terima kasih. Untuk Mas Kamal, saya ingin nanya. Tadi kan disampaikan bahwa UI sama UX itu kan harus seimbang ya. Ya, betul. Nah, apa ada nggak sih contoh kasus pada aplikasi gitu di mana UI-nya aplikasinya ini lebih condong ke UI atau lebih condong ke UX gitu. Terus pendapat Mas Kamal ini kayak gimana? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Benar tadi yang udah aku jelasin, UI dan UX harus seimbang. Terus kalau misalkan ada nggak sih aplikasi yang lebih condong ke UI tapi kok UX sih jelek? Pasti ada. Aku pernah nemuin case-nya itu kalau misalkan kalian buka aplikasinya, kalau kalian suka baca berita, kalian baca kompas.com atau kalian baca Tribun News lah contohnya. Tribun. Biasanya Tribun atau Kompas tuh kalau kalian baca artikel itu kalian lihat di situ tuh kita informasinya dapat, UX-nya dapat ya, experience-nya dapat. UI-nya dapat, informasinya dapat, yang kita dapat kan. Informasinya dapat. Tapi ada yang nge-distract. Apa itu? Iklan. Mereka sebenarnya mau ngasih apa sih gitu, maksudnya kayak kalau pendapat saya sebenarnya mereka mau apa gitu, maksudnya mereka ya sekalian dari jualan, sekalian dari ngasih informasi, ya mereka mungkin mau advertising lagi, tapi itu secara UX sangat lebih strict lah gitu. Jadi buat saya pribadi yang baca artikel tapi ada menu banner AdSense itu ketika diklik nanti feed direct ke halaman lain, ya itu sangat distract itu sih menurutku. Itu yang aku temuin untuk bad UX gitu. Gitu. Oke, gimana Mas Rahmatullah Sanidijaya? Ada follow up question atau pertanyaan lanjutan? Berarti pada kasusnya aplikasi ini mobile banking deh, kayak yang BCA, bandingkan ya aplikasi BCA sama misalnya mobile banking apa ya? Bang Jago contoh. Nah ya. Contoh lah gitu ya. Nah, kenapa BCA tuh dilihat dari UI sepertinya ini ya, memang lebih mengedepankan UX atau bagaimana itu dibanding dengan ya bank-bank yang lain gitu? Ya benar sih.
seperti kasusnya pada tadi ya, antara Bang Jago dan juga BCA. Kalau yang tadi BCA, aku juga pengguna BCA, mobile banking BCA. Untuk BCA itu UX-nya itu sangat bagus kalau menurut ya, kalau menurut. Tapi kalau dari segi UI kurang, karena ya mereka ya mobile banking itu sebenarnya tujuannya ya untuk, sebenarnya ini BCA mobile ini tujuannya ya untuk ngemudahin aja gitu loh, ngemudahin aja untuk si user transaksi secara online seperti itu. Nah, tapi secara UI ya biasa aja, B aja gitu, B aja untuk secara UI gitu. Jadi ya menurutku ya itu harus seimbang juga sih. Tapi mungkin ada maksud tersendiri untuk BCA kenapa dia membuat aplikasi itu. Gitu. Seperti itu sih, ada maksud tersendiri gitu untuk mereka ngebuat aplikasi ini. Itu. Apakah udah cukup membantu, Mas? Gimana nih? Ada follow up pertanyaan? Ya, mungkin segitu aja dari saya. Makasih Mas Kamal. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih Mas Rahmatullah. Nah, Kamal, aku mau bacain yang masuk di Slido ya sekarang. Jadi ada pertanyaan dari Anonymous nih. Apakah skill design UI dalam bentuk tampilan web atau aplikasi itu sangat penting untuk programmer front end? Silakan Kamal. Oke. Ini nih pertanyaan yang secara teknis ke apa namanya untuk bekerja sama gitu lah. Nah, oke, sebenarnya tampilan UI itu sangat penting buat front end, ya penting banget programmer front end. Berdasarkan pengalamanku, ya. Aku di kantor yang sekarang itu bekerja samanya, bersandingnya itu sama si front end developer, front end engineer. Jadi kita sering tektokan, gitu. Atau sering jatuhnya komunikasi lah. Ya. Kita sering komunikasi mengenai desain yang saya buat. Kira-kira UI yang saya buat ini bisa nggak sih di-develop sama si front end ini? Betul. Nah, saya tanya lagi, bisa nggak? Kalau dia bisa, ya aku buat seperti itu. Kalau dia nggak bisa, nanti buat yang lebih simpel lagi yang bisa di-develop sama mereka. Jadi tampilan UI itu sebenarnya itu sangat penting bagi seorang front end designer, karena mereka kan jadi biar nggak kerja dua kali. Jadi ya mereka nggak mikirin tampilan visualnya aja. Jadi mereka nggak mikirin tampilan visualnya. Jadi yang mikirin itu ya si UI designer. Jadi mereka tinggal coding aja, implement dari desain ke coding. Mereka tanpa mikirin lagi layoutingnya gimana, terus tampilannya gimana, konsistenin desainnya gimana, ukurannya berapa. Sebenarnya itu sangat penting banget untuk seorang front end biar desain yang dia buat itu lebih useful dan sesuai dengan kebutuhan dari si user itu sendiri. Seperti itu sih. Jadi penting banget untuk seorang front end, seorang UI designer gitu. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini cukup teknis nih Kamal. Apakah ada sebuah pendekatan atau teori dalam merancang sebuah interface guidelines? Kemudian, berapa lama durasi yang optimal untuk setiap interaksi seperti klik button, transition, dan workflow? Pertanyaan dari Mas Phils nih. Oke. Sorry, kayak dia tadi diulang. Oke, boleh. Pertanyaan pertama aku breakdown aja dulu ya pertanyaannya. Oke, boleh. Jadi yang pertama, apakah ada sebuah pendekatan atau teori dalam merancang sebuah interface guidelines? Oke. Ini aku langsung jawab ya? Ya, silakan Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama nih, teorinya sebenarnya teorinya ada teori, cuman aku nggak terlalu pelajarin untuk itunya. Jadi aku ya udah yang basic aja untuk membuat sebuah interface guideline. Contohnya ya kayak yang basic ya, contoh kayak button, terus tadi input. Nah itu color theory, terus typography. Nah, untuk membuat interface guideline ya sebenarnya ya kita ngikutin aja dari basic-basicnya aja dulu sih. Nanti kalau dari basic-basicnya kita
mulai ke mulai ke yang lebih detail lagi komponen-komponennya. Nah, mungkin kayak yang sekarang lagi banyak diomongin ya desain sistem itu. Nah, itu sebenarnya lebih kompleks lagi. Nah, itu mungkin sebuah pendekatan yang lebih mudah untuk desainer, teori yang lebih mudah, belajar yang lebih mudah, supaya desainer itu dan nggak cuma desainer ya ini jatuhnya, nggak cuma desainer tapi semua stakeholder atau orang-orang yang bergabung dengan punya tanggung jawab di produk atau aplikasi itu tuh bisa bisa paham, bisa tahu seperti itu. Itu untuk tadi teori untuk UI design ya, basic aja sih sebenarnya kalau dari diriku sendiri. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapa lama sih Kamal durasi yang optimal untuk setiap interaksi seperti klik button, transition, sama workflow? Oke. Ini sebenarnya aku mau nanya balik lagi. Berapa lamanya ini proses pembuatannya atau berapa lama dari transisinya? Gitu. Kalau misalkan berapa lama prosesnya itu sebenarnya tergantung dari detail atau tergantung dari requirement-nya sih sebenarnya. Banyak nggak sih kebutuhannya? Kalau misalkan emang cuma sedikit ya paling at least kalau misalkan ya sebulan bisa jadi. Kalau misalkan emang kompleks banget ya bisa nyampe berkesinambungan, bisa nyampe bulan-bulan lah. Seperti itu sih. Tergantung dari kompleksitasnya. Itu. Oke, berarti tergantung dari kompleksitasnya ya. Iya, betul. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Kamal dari Apriansyah yang juga masuk di Slido. Bagaimana cara membuat desain UI UX yang lebih interaktif dan bagaimana cara mendapatkan ide tersebut? Oke, pertanyaan sangat bagus. Terima kasih untuk Mas Apriansyah. Bagaimana cara membuat desain yang interaktif? Bagaimana cara membuat desain yang interaktif itu yang pertama kita harus ngebuat desain yang cukup enak dilihat, terus gampang digunakan, nggak ribet gitu. Jadi itu cukup interaktif gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen mulainya itu ya kalian bisa cari inspirasi atau kalian ya kalau misalkan kalian mau melihat dari interaktif desainnya itu kalian bisa lihat contoh aplikasi-aplikasi yang udah live atau website yang udah live. Contohnya kayak ya tadi kayak aku sebutin aplikasi Gojek. Mereka interaksinya gimana sih? Gitu. Kalian bisa lihat interaksinya begini, swipe up. Atau kita lihat Instagram nih. Kalau kita mau kita mau lihat artikel atau iklan, itu kita bisa swipe up atau kita bisa replay story dari teman, kita bisa swipe up. Nah, itu dari aplikasi-aplikasi yang live itu kita bisa belajar itu sebenarnya. Download aja aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store yang dirasa interaksinya itu bagus dan user interface itu lumayan. Kalian bisa lihat dan bisa rasakan untuk itu sebenarnya sih. Jadi bisa belajar dari mana aja atau kalian bisa juga lihat dari yang tadi aku sebutin di Dribbble. Yaitu kalian bisa lihat ada desainer yang ngebuat desainnya itu udah kasih interaksinya atau prototypingnya dijelaskan. Seperti itu sih. Jadi belajar dari yang aplikasi yang sudah live aja sih sebenarnya sih intinya. Oke, makasih Kamal sudah menjawab banyak banget nih pertanyaan. Antusiasme teman-teman sore ini bagus banget ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin karena waktu kita cukup terbatas ya. Jadi bagi teman-teman yang pertanyaan belum sempat dibaca, nanti boleh tanya-tanya ke Kamal via Instagram ataupun via link ini ya Kamalia, boleh di-connect ke Kamal. Boleh banget. Boleh tanya aja via DM-ku atau kalian bisa tanya lewat LinkedIn, lewat DM LinkedIn, nanti aku jawab pertanyaan kalian seperti itu. Thank you so much ya Kamalia untuk ilmunya, insya Allah bermanfaat untuk kita dan teman-teman di sini. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan leave dulu, aku mau wrap up atau summarize apa yang udah dijelasin Kamal tadi. Jadi kalau untuk memulai menjadi UI designer itu, teman-teman bisa set your niat atau intention dan jangan lupa konsisten yang pertama. Terus yang kedua, learn the fundamental. Teman-teman belajar dari dasarnya.
Yang ketiga, train your design sense. Kemudian master the design tools. Dan yang terakhir, design exploration. Terus gimana caranya kita mau jadi UI designer in tech industry? Jangan lupa sering-sering latihan membuat UI design. Dan yang terakhir, mengikuti kontes desain. Makasih banyak teman-teman. Dan sebelumnya, aku mau umumin 2 penanya terbaik yang sudah berpartisipasi di webinar hari ini. Selamat. Penanya terbaik yang pertama adalah Hairunisa Daria, dan yang kedua ada Salman Rausyan. Selamat buat Hairunisa dan Salman. Selamat ya, nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan teman-teman sekalian, kalau mau belajar lebih lanjut mengenai UI dan juga UX designer ataupun website development, dan kita juga ada IT collaboration, jangan lupa kalian follow Instagram dan connect di LinkedIn kita @Ocuri_Studio, dan nantinya juga akan ada kelas-kelas menarik lainnya dari Ocuri Studio. Dan silakan diisi dulu untuk feedback form kita hari ini. Nantinya feedback form ini sebagai referensi kami untuk memberikan sertifikat atau e-sertifikat buat teman-teman sekalian yang akan kami kirimkan dalam 3 hari kerja. Dan materi Kamal tadi boleh di-share juga ya Kamalnya di dalam grup WA. Jangan di-leave dulu teman-teman. Benar-benar. Jangan leave dulu ya. Nanti akan dibagikan di grup WhatsApp. Oke, jadi nanti kalau teman-teman udah dapat materinya, feel free, nggak apa-apa untuk di-leave grup WA-nya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk leave grup WA-nya ketika materi udah didapat. Silakan diisi feedback form-nya buat teman-teman sekalian, karena feedback ini menjadi dasar kami untuk memberikan e-certificate buat teman-teman yang akan kami kirimkan ke email masing-masing dalam 3 hari kerja. Sambil diisi feedback form-nya, aku sambil tutup untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ilmu yang sudah disampaikan pembicara kita, Kamal, hari ini sangat mudah ya Kamal ini, tapi ilmunya banyak banget. Good luck terus ya Kamal ya di karirnya. Oke, terima kasih Kak Dina. Semoga memberikan insight buat teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya boleh kita foto bareng dulu ya teman-teman. Boleh dong dihidupin video kameranya buat dokumentasi kita di webinar Ocuri Studio yang pertama nih, one-on-one class how to be a UI designer in tech industry. Boleh dihidupin video kameranya, kita foto dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, baru kelihatan semua di Kamal pesertanya. Siapa aja ya tadi ya yang nanya? Iya, benar. Oke, boleh dong dihidupin yang lain. Oke, Mas Randi, aku boleh bantu untuk screenshot, Mas Randi? Boleh dibantu? Oke. Boleh dihidupin teman-teman video kameranya, kita foto dulu ya. Oke, teman-teman. Gimana nih yang mau hidupin? Atau masih pada malu-malu ya? Iya, masih pada malu-malu nih. Oke, boleh dong aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. 1 kali lagi ya. Gaya bebas dong, boleh? 3, 2, 1. Oke, makasih banyak teman-teman atas kehadirannya di webinar hari ini. Jangan lupa diisi feedback-nya. Feedback-nya akan menjadi dasar kami untuk memberikan e-certificate buat teman-teman sekalian. Jangan lupa follow Ocuri Studio di Instagram dan juga connect di LinkedIn. Dan tetap sehat, tetap semangat. Jaga selalu protokol kesehatan dimanapun berada. Aku Adina, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kamal. Terima kasih Mas Ari.